Halo Sobat Pendidikan, dalam video kali ini kita sama-sama akan belajar mengenai materi tempat tinggalku bagian dari NKRI. Nah, sebelumnya adik-adik tahu tidak? Bangsa Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, mulai dari Sabang hingga sampai Merauke. Selain itu, negara Indonesia sendiri juga memiliki lebih dari 17.000 pulau yang mempunyai identitas yang berbeda-beda juga loh adik-adik. Nah, kerennya, meskipun wilayah Indonesia memiliki identitas yang berbeda-beda, namun wilayah ini memiliki kesatuan dan persatuan yang utuh. Nah, kalian di sini udah pada tahu belum? Rumah kalian berada di wilayah negara mana ya? Betul sekali, rumah kita berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut juga dengan NKRI. Nah, kalian udah pada tahu belum? Rumah itu apa? Rumah adalah tempat di mana kita tinggal dan merasa aman. Lingkungan terdekat kita adalah tetangga. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus tetap hidup rukun bersama tetangga ya adik-adik. Perlu kita ketahui, lingkungan yang ada di sekitar kita akan saling mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan dapat berupa lingkungan keluarga, tetangga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Lingkungan dapat berupa bangunan tempat umum seperti taman, rumah sakit, sekolah, pasar, lapangan, persawahan, perkebunan, dan lain sebagainya. Perlu diingat ya teman-teman, setiap lingkungan memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Dengan bersikap rukun di lingkungan sekitar akan membawa suasana aman dan nyaman. Saling menyapa, menghargai, dan bersikap sopan dapat mempererat persatuan dan kesatuan. Teman-teman, agar kita tahu dan kita peka terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita, yuk kita sama-sama belajar untuk belajar tentang dana rumah dan cara belajar membaca dana rumah itu. Nah, sebelum lanjut ke materinya, kakak mau tanya dulu nih, kalian di sini pernah tidak tersesat saat mencari tempat? Dan kalian kebingungan antara memilih jalan yang kanan atau yang kiri? Nah, dengan bantuan Dena, teman-teman akan mengetahui jalan yang benar untuk sampai ke tujuan. Tapi di sini teman-teman sudah pada tahu belum ya, Dena itu apa? Dena adalah gambar atau peta sederhana yang menunjukkan tata letak suatu tempat seperti rumah, sekolah, atau taman. Lalu tujuan Dena itu apa ya? Tujuan Dena adalah untuk membantu kita memahami tata letak suatu tempat seperti rumah atau sekolah, sehingga kita bisa tahu di mana letak ruangan atau benda-benda penting. Selanjutnya, manfaat Dena itu apa ya teman-teman? Manfaat Dena adalah membantu kita menemukan jalan, memahami tata letak, serta merencanakan desain ruangan dengan lebih mudah. Ada yang tahu nggak nih? Unsur-unsur Dena itu ada apa saja ya teman-teman? Jadi, teman-teman harus tahu di dalam Dena itu harus ada judul Dena, arah mata angin, nama jalan, gambar lokasi, dan arah menuju lokasi. Yuk, mari kita bersama-sama mencari unsur-unsur Dena dengan memperhatikan gambar Dena di bawah ini ya teman-teman. Nah, pada gambar Dena tersebut sudah melengkapi 5 dari unsur-unsur Dena. Yang pertama, ada judul Dena, yaitu Dena Lokasi Desa Trunojoyo. Lalu, yang kedua, ada arah mata angin. Yang ketiga, ada nama jalan, yaitu Jalan Ki Hajar Dewantara, Jalan Kartini, dan Jalan Merdeka. Yang keempat, ada gambar lokasi, dan yang terakhir, ada jalan menuju lokasi. Nah, teman-teman, untuk membaca gambar Dena itu, kita harus paham cara membaca arah mata angin. Untuk yang arahnya ke bawah itu selatan, untuk yang arahnya ke kanan itu timur, untuk yang arahnya ke kiri itu barat, dan untuk yang arahnya ke atas itu utara ya teman-teman.
Oke teman-teman, coba perhatikan gambar Dena tersebut ya. Pertanyaannya, di mana letak rumah Yusuf? Nah, teman-teman coba lihat lingkaran yang ada di Dena tersebut. Untuk yang pertama, rumah Yusuf berada di kanan rumah Ira. Lalu, yang kedua, rumah Yusuf berada di sebelah kiri rumah Ali. Dan yang terakhir, rumah Yusuf berada di sebelah utara atau seberang minimarket. Lalu pertanyaan yang kedua, Ira sedang berada di rumah Yusuf. Mereka ingin pergi ke lapangan untuk bermain sepak bola. Jalan manakah yang harus dilalui Ira dan Yusuf agar dapat sampai ke lapangan untuk bermain sepak bola ya teman-teman? Nah, sekarang ayo kita cari jawabannya. Coba lihat lingkaran pada Dena tersebut. Dapat dilihat bahwa rumah Yusuf harus melewati Jalan Ki Hajar Dewantara untuk menuju ke lapangan dan bermain sepak bola bersama-sama. Wah, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah mempelajari satu subbab tentang materi tempat tinggalku bagian dari NKRI. Maka dari itu, kakak ucapkan terima kasih untuk adik-adik yang telah menonton video pembelajaran ini. Semoga ilmu dalam video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua dalam mencapai cita-cita dan impian ya. Sampai jumpa semuanya.